Hai semua, berjumpa lagi di channel Omar Official 14. Kita hari ini akan membuat logo AC Milan di layangan aduan dan sejarahnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sejarah panjang AC Milan, dari awal berdiri hingga era modern. Awal berdiri dan tahun-tahun pertama 1899 sampai 1929, AC Milan didirikan pada 16 Desember tahun 1899 oleh seorang ekspatriat Inggris bernama Hubert Kilpin bersama Alfred Edwards dan beberapa rekannya. Awalnya, klub ini bernama Milan Football and Cricket Club. Pada tahun 1901, hanya 2 tahun setelah berdiri, Milan langsung memenangkan kejuaraan Italia pertamanya. Pada tahun 1908, terjadi perpecahan dalam klub karena perselisihan tentang kebijakan perekrutan pemain asing. Perpecahan ini melahirkan klub rival mereka, Inter Milan. Setelah itu, AC Milan sempat mengalami kesulitan dalam memenangkan gelar, tetapi tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam sepak bola Italia. Era Serie A dan perjuangan di Liga Domestik 1930 sampai 1949. Pada awal era Serie A, AC Milan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan klub-klub kuat lainnya seperti Juventus dan Torino. Meskipun begitu, Milan tetap menjadi tim yang dihormati dan terus berkembang. Namun, Perang Dunia Kedua membuat sepak bola di Italia terhenti sejenak. Setelah perang berakhir, AC Milan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan mendatangkan Gunnar Ördal, pemain asal Swedia yang menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub pada saat itu. Era keemasan pertama, dominasi di Italia dan Eropa 1950 sampai 1970. Tahun 1950-an menjadi awal dari era keemasan Milan. Di bawah kepemimpinan pelatih Nereo Rocca, Milan berhasil memenangkan beberapa gelar Serie A dan meraih trofi Liga Champions pertama mereka pada tahun ke-1963. Milan menjadi klub Italia pertama yang memenangkan kompetisi ini setelah mengalahkan Benfica 2-1 di final. Pada era ini, Milan memiliki beberapa pemain legendaris seperti Gunnar Ördal, pencetak gol terbanyak Milan sepanjang sejarah pada masanya, Gianni Rivera, ikon klub dan pemenang Ballon d'Or 1969, Cesare Maldini, bek tangguh dan kapten yang dihormati. Milan kembali meraih Liga Champions pada tahun 1969, sekali lagi menunjukkan dominasi mereka di Eropa. Periode kesulitan dan kebangkitan kembali 1970 sampai 1986. Setelah era keemasan, Milan mulai mengalami kemunduran. Pada tahun 1980, klub tersandung skandal pengaturan skor yang dikenal sebagai Totanero, yang membuat Milan terdegradasi ke Serie B untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Meski berhasil kembali ke Serie A setahun kemudian, Milan kembali terdegradasi pada 1982 akibat performa buruk. Pada tahun 1986, Milan memasuki era baru ketika Silvio Berlusconi membeli klub. Di bawah kepemilikannya, Milan mengalami transformasi besar yang mengantarkan mereka kembali ke puncak sepak bola dunia.
Era Arrigo Sacchi dan dominasi Eropa 1987 sampai 1996. Kedatangan pelatih Arrigo Sacchi pada 1987 mengubah AC Milan menjadi tim terbaik di dunia. Dengan filosofi sepak bola menyerang dan pertahanan kuat, Milan mendominasi Eropa. Mereka memenangkan Liga Champions 2 kali berturut-turut 1989 dan 1990, sebuah pencapaian luar biasa. Pada era ini, Milan memiliki trio Belanda legendaris, Marco van Basten salah satu striker terbaik sepanjang masa, Ruud Gullit pemain serba bisa dengan teknik tinggi, Frank Rijkaard gelandang bertahan kelas dunia. Era Fabio Capello dan rekor tak terkalahkan 1991 sampai 1998. Setelah kepergian Sacchi, Fabio Capello mengambil alih tim dan mempertahankan dominasi Milan. Klub memenangkan Serie A tanpa kekalahan pada musim 1991 sampai 92, sebuah pencapaian luar biasa. Milan juga meraih Liga Champions 1994 dengan kemenangan telak 4-0 atas Barcelona di final. Beberapa pemain kunci pada era ini adalah Paolo Maldini, bek terbaik dalam sejarah sepak bola, Franco Baresi, kapten legendaris, Dijan Savievi, playmaker berbakat, George Weah, pemenang Ballon d'Or 1995. Periode pasang surut dan kebangkitan kembali 1999 sampai 2007. Setelah era Capello, Milan mengalami periode naik turun, tetapi kembali bangkit pada awal 2000-an di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Mereka memenangkan Liga Champions 2003 dan 2007, dengan salah satu pertandingan paling bersejarah adalah final Liga Champions 2005 melawan Liverpool, yang dikenal sebagai Miracle of Istanbul. Beberapa pemain ikonik pada era ini: Andrea Pirlo, gelandang kreatif dengan visi luar biasa; Gennaro Gattuso, gelandang bertahan penuh semangat; pemenang Ballon d'Or 2007; Filippo Inzaghi, striker spesialis pertandingan besar. Krisis dan perjuangan di era modern 2008 sampai 2020. Setelah kemenangan Liga Champions 2007, Milan mengalami penurunan performa. Klub kehilangan banyak pemain bintang, dan masalah finansial membuat mereka kesulitan bersaing dengan klub-klub top Eropa. Pada 2011, Milan memenangkan Serie A terakhir mereka di bawah asuhan Massimiliano Allegri, dipimpin oleh Zlatan Ibrahimovic. Namun, setelah itu, mereka mengalami masa sulit, gagal bersaing di level domestik maupun Eropa. Milan berganti kepemilikan beberapa kali, dari tangan Silvio Berlusconi ke pengusaha Tiongkok, hingga akhirnya diambil alih oleh Allied Management pada 2018. Mereka mulai membangun kembali tim dengan pemain muda berbakat. Kebangkitan di era Stefano Pioli 2020 sekarang, di bawah kepelatihan Stefano Pioli, Milan akhirnya kembali ke puncak sepak bola Italia. Pada musim 2021-22, Milan memenangkan Serie A pertama mereka dalam 11 tahun, dengan pemain-pemain seperti Rafael Leao, Theo Hernandez, Sandro Tonali, dan Mike Maignan tampil luar biasa. Selain itu, kehadiran kembali Zlatan Ibrahimovic sejak 2020 memberikan motivasi besar bagi tim muda Milan untuk berkembang. Kesimpulan, AC Milan adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan tradisi kemenangan yang kaya. Dari era awal, melalui kejayaan 1950-an hingga 1990-an,
Hingga kebangkitan modern di bawah Pioli, Milan terus menunjukkan bahwa mereka adalah klub besar dengan DNA juara. Dengan skuad muda berbakat dan strategi yang lebih stabil, Milan siap kembali bersaing di level tertinggi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu kembali di video menarik lainnya.